Kasus korupsi Tom Lembong. 9 tersangka sukarela kembalikan 565 miliar rupiah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menyita uang tunai 565 miliar rupiah terkait kasus-kasus impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Uang tersebut disita dari 9 tersangka. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejagung RI telah melakukan penyitaan uang sebanyak 565 miliar 339 juta 71.925,25 rupiah, 565 miliar rupiah, kata Dirdik Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2025. 9 tersangka itu merupakan petinggi perusahaan gula swasta. Uang dikembalikan para tersangka secara sukarela. Uang dari 9 tersangka yang telah disita oleh penyidik tersebut dengan total sejumlah 565 triliun 339 miliar 71 juta 925,25 rupiah dititipkan di rekening penampungan lain pada Jampitsus di Bank Mandiri, katanya. Kejagung RI sebelumnya, pada 20 Januari 2025, menetapkan 9 tersangka baru di kasus impor gula yang menjerat Thomas Trikasih Lembong, Tom Lembong. Berikut rincian uang dari 9 tersangka. 1. Tony Wijaya NG, TW, selaku Direktur Utama PT Angels Products, PT AP, tahun 2015 hingga 2016 150 miliar 813 juta 450.163,81 rupiah. 2. Wisnu Hendraningrat, WN, selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, PT AF, tahun 2011 hingga 2024 60 miliar 991 juta 40.276,14 rupiah. 3. Hansen Setiawan, HS, selaku Direktur Utama PT Sentra Usaha Tamajaya, PT SUJ, tahun 2016 41 miliar 381 juta 685.068,19 rupiah. 4. Indra Suryaningrat, IS, selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industry, PT MESI, tahun 2016 77 triliun 212 miliar 262 juta 10.000,81 rupiah. 5. Ten Suryanto Eka Prasetyo, SEP, selaku Direktur Utama PT Makassar Tene, PT MT, tahun 2016 39 miliar 249 juta 282.287,52 rupiah. 6. Hendro Gianto Antonio Tiwon, Head, selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional, PT DSI, 41 miliar 226 juta 293.808,16 rupiah. 7. Ali Sanjaya B, ASB, selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas, PT KTM, 47 miliar 868 juta 288.631,28 rupiah. 8. Hans Valita Hutama, HFH, selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, PT BMM, 74 miliar 583 juta 958.290,79 rupiah. 9. Eka Sapanca, S, selaku Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama, PT PDSU, tahun 2016 32 miliar 12 juta 811.588,55 rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung total telah menetapkan 11 tersangka. 2 tersangka lainnya yakni mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasih Lembong, Tom Lembong, dan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus. Kasus dugaan korupsi dalam impor gula pada 2015 hingga 2016 ini baru menjerat 2 tersangka. Keduanya adalah Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016 dan Charles Sitorus selaku mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Dalam kasus ini ada beberapa istilah yang harus dipahami, yaitu gula kristal mentah, GKM, gula kristal rafinasi, GKR, dan gula kristal putih, GKP. Mudahnya, GKM dan GKR adalah gula yang dipakai untuk proses produksi, sedangkan GKP dapat dikonsumsi langsung. Berdasarkan aturan yang diteken Tom Lembong sendiri saat menjadi Mendak, hanya BUMN yang diizinkan melakukan impor GKP, itu pun harus sesuai kebutuhan dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian serta dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP. Sedangkan dalam perkara ini pada 2016 Indonesia mengalami kekurangan stok GKP seharusnya bisa dilakukan impor GKP oleh BUMN. Namun, menurut jaksa, Tom Lembong malah memberikan izin ke perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor GKM yang kemudian diolah menjadi GKP.
Jaksa mengatakan Tom Lembong menekan surat penugasan ke PT PPI untuk bekerja sama dengan swasta mengolah GKM impor itu menjadi GKP. Total ada 9 perusahaan swasta yang disebutkan, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, PT MSI, dan terakhir PT KTM. Atas sepengetahuan dan persetujuan tersangka TTL, Thomas Trikasih Lembong, persetujuan impor GKM ditandatangani untuk 9 perusahaan swasta. Seharusnya, untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung, kata Abdul Qohar selaku Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Setelah perusahaan swasta itu mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI seolah-olah membelinya. Padahal yang terjadi, menurut Jaksa, GKP itu dijual langsung oleh perusahaan-perusahaan swasta itu ke masyarakat melalui distributor dengan angka Rp3.000 lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, HET. Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, PT PPI mendapatkan fee sebesar Rp105 kg. Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara, imbuh Abdul Qohar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.